Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kamu dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Dan sebelum kita memulai materi pelajaran pada kesempatan pagi ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan tak lupa pula mengingatkan kepada kamu, sebelum kamu membaca, mempelajari, mencermati dan memahami, lebih dahulu kamu baiknya mengabsenkan terlebih dahulu. Nah, sekalian, pada kesempatan ini Bapak akan menindaklanjuti materi pelajaran kita tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kemarin kita membicarakan tentang sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang adalah kita akan mempelajari tentang bukti atau dalil kebenaran sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dibuktikan dengan dua cara, yaitu dengan dalil akli. Apa itu dalil akli? Dalil yang berdasarkan akal. Dan dalil nakli, yaitu dalil yang dibuktikan dengan dasar Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sifat-sifat wajib dan mustahil Allah adalah sebagai berikut. Wajib artinya adalah ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang wajib kita sembah, itu pasti ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada tanpa ada perantara sesuatu. Adanya Allah tanpa adanya perantara sesuatu, dan tanpa adanya yang mewujudkan, tanpa adanya yang mengadakan. Itu yang disebut dengan wujudnya Allah. Nah, kalau tadi sifat wajib Allah wujud, mustahil Allah itu adam. Lawan daripada wujud adalah adam, artinya tidak ada. Dalil akli. Nah, dalil aklinya apa? Adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dibuktikan dengan adanya alam dan seisinya ini. Nah, semua barang yang ada di lingkungan kita pasti ada yang membuat, tidak mungkin ada dengan sendirinya. Adanya meja, ada yang membuat, yaitu tukang membuat meja, ya, dan lain sebagainya. Adanya baju atau pakaian karena dibuat oleh penjahit. Ya, alam ini pasti juga ya ada yang membuat, dan tidak mungkin ada dengan sendirinya. Dalil naklinya apa? Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Ali Imran ayat 2 sebagai berikut. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Artinya tidak ada Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Sifat wajib Allah yang kedua, dalil kebenarannya, ya, wajib Allah yang kedua, sifat wajib Allah yang kedua adalah qidam, artinya terdahulu, sebagai zat yang menciptakan seluruh alam. Ya, sebagai zat yang menciptakan seluruh alam semesta adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti lebih dahulu ada sebelum makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti ada sebelum adanya makhluk. Nah, sifat mustahilnya Allah dari qidam, apa artinya? Fana artinya adalah rusak. Dalil aklinya, ya, dalil aklinya dari sifat wajib qidam adalah akal sehat mengatakan bahwa tukang kayu lebih dahulu ada daripada meja yang dibuatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta alam semesta. Dia lebih dahulu ada sebelum alam ini ada. Dalil naklinya atau firman Allah berdasarkan
Ya, firman Allah surat Al-Hadid ayat 3 yang berbunyi huwal awwalu wal akhiru wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya dialah yang awal dan yang akhir, yang lahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Quran surat Al-Hadid ayat 3. Yang ketiga, wajib Allah yaitu baqa, artinya kekal. Allah Subhanahu wa taala senantiasa ada, tidak akan mengalami kebinasaan atau kerusakan. Mustahil bagi Allah panah, artinya rusak. Nah, dalil aklinya apa? Semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala akan rusak, sedangkan Dia Allah sebagai pencipta tidak akan rusak. Allah Subhanahu wa taala akan kekal selamanya dan Dia tidak akan pernah mati. Dalil naklinya firman Allah Subhanahu wa taala adalah surah Ar-Rahman ayat 26 sampai 27 yang berbunyi kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Artinya semua yang ada di bumi itu akan binasa dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Wajib Allah yang keempat adalah mukhalafatul hawadisi, artinya berbeda dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbeda dengan makhluk. Allah pasti berbeda dengan makhluknya, meliputi baik itu meliputi sifatnya, zatnya maupun perbuatannya. Mustahil bagi Allah mumatsalatul lil hawadisi, artinya serupa dengan makhluk. Dalil aklinya apa? Ya, bahwa Allah itu bersifat mukhalafatul hawadis. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang sempurna dan istimewa. Sifat Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan sifat makhluknya. Dalil aklinya Al-Qur'annya ya surat As-Surah ayat 11 yang punya laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia dan Dialah yang maha mendengar dan melihat. Nah, dalil daripada sifat Allah, daripada sifat wajib Allah. Yang kelima adalah qiyamu binafsi, yang artinya berdiri sendiri. Dalilnya, dalil aklinya Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam adalah maha kuasa. Dia tidak memerlukan bantuan dari kekuatan lain karena mempunyai kekuatan yang ada pada dirinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dalil naklinya diambil dari firman Allah surat Al-Ankabut ayat 6, "Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi." Ya, innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan barang siapa yang berjihad, maka jihad itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam ini. Yang keenam, dalil nakli, kebenaran dari sifat wajib Allah. Yang keenam adalah wahdaniyat, artinya esa. Ya, artinya esa. Dalil naklinya apa? Manusia dituntut untuk meyakini bahwa wujud Allah Maha Esa atau satu. Sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Dalil naklinya firman Allah Subhanahu wa taala yang diambil dari surah Al-Anbiya ayat 22, yang diambil dari surat Al-Ikhlas ayat 1, qul huwallahu ahad. Artinya dialah Allah yang Maha Esa. Dan diambil juga firman Allah surah Al-Anbiya ayat 22, lau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Artinya sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya ini telah rusak binasa. Maha suci Allah yang memiliki arsy dari apa yang mereka sifatkan. Dan akli dan nakli daripada sifat wajib Allah yang ketujuh adalah qudrat, artinya kuasa. Dalil aklinya apa? Manusia dapat berkuasa, tetapi kuasaannya sangat terbatas. Manusia tidak akan dapat mempertahankan dirinya untuk tetap hidup. Kuasa Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya. Dalil aklinya firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 20, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu.
sifat wajib Allah. Dalil akli dan nakli sifat wajib Allah yang ke-8 adalah iradah, artinya berkehendak. Dalil aklinya apa? Ya, dalil aklinya manusia mempunyai kehendak, tetapi banyak yang tidak terlaksana. Kehendak Allah Subhanahu wa taala pasti terlaksana karena Dia maha kuasa. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, tidak ada satupun yang dapat menolak. Allah Subhanahu wa taala mempunyai kemauan dan kehendak sendiri dalam menciptakan alam semesta. Dia tidak akan pernah diperintahkan dan diatur oleh pihak-pihak lain. Dari nakli dari firman Allah, dari sifat wajib Allah yang ke-8 iradah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala surat Yasin ayat 82, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Artinya, sesungguhnya perintahnya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia. Wajib Allah, dalil nakli wajib Allah yang selanjutnya yang ke-9 yaitu ilmun, artinya mengetahui. Dalil aklinya, akal sehat pasti mengetahui bahwa orang yang membuat sesuatu pasti mengetahui sesuatu yang akan dibuat Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang dibuat akan mengetahui sesuatu yang akan dibuat. Ya, akal sehat pasti mengakui bahwa orang yang membuat sesuatu pasti mengetahui sesuatu yang akan dibuat. Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta alam ini dan Dia mengetahui semua ciptaannya. Dalil naklinya firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Hujurat ayat 16, wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dalil akli dan nakli selanjutnya dari sifat wajib Allah adalah hayat, yang artinya hidup. Nah, dalil aklinya seluruh kehidupan makhluk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yang mengatur alam semua. Ya, Dia yang mengatur semua kehidupan makhluk. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mati dan Dia kekal selamanya. Dalil nakli ya dari wajib sifat wajib Allah hayat, ya firman Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran ayat 2, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah Subhanahu wa taala tidak ada Tuhan. Ya, Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Yang ke-11 ya, dalil akli dan nakli daripada sifat wajib Allah sama artinya mendengar. Dalil aklinya apa? Tidak ada sesuatu yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun jumlah suara manusia ratusan juta. Semua akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil naklinya firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha samiun alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sifat Allah ya, dalil akli dan nakli sifat wajib Allah yang ke-12 adalah basar, artinya melihat. Dalil aklinya Allah melihat segala sesuatu baik yang besar maupun yang kecil, bahkan yang tersembunyi tanpa ada bantuan alat untuk melihat. Penglihatan Allah tidak ada batasnya. Teknologi manusia yang paling canggih pun tidak mungkin dapat mengimbangi penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Dari nakli firman Allah Subhanahu wa taala, innahu huwas-sami'ul basir. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Demikian ya, pada kesempatan pagi ini Bapak sampaikan tentang dalil nakli dan akli daripada sifat wajib Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya nanti kita akan sambung lagi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.